Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surayuni, NIM 22202220013. Di sini saya akan membahas materi mengenai apa itu perubahan sosial. Nah, apa sih perubahan sosial itu? Perubahan sosial adalah bentuk peralihan yang mengubah tata kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus karena sifat sosial yang dinamis dan bisa terus berubah. Seperti yang kita lihat pada gambar di samping, sebelum terjadi perubahan sosial, masyarakat masih menggunakan sapi untuk membajak sawah. Sedangkan sesudah terjadi perubahan sosial, masyarakat kini menggunakan alat modern, yaitu menggunakan traktor. Adapun pengertian perubahan sosial menurut para ahli. Menurut Profesor Selo Soemarjan, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Sedangkan menurut Emile Durkheim, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi sebagai hasil dari faktor-faktor ekologis dan demografis yang mengubah kehidupan masyarakat dari kondisi tradisional yang diikat solidaritas mekanistik ke dalam kondisi masyarakat modern yang diikat oleh solidaritas organistik. Bentuk-bentuk perubahan sosial ada 6, yaitu 1. Perubahan evolusi. Evolusi adalah perubahan sosial yang terjadi dengan memakan waktu yang sangat lama dan tanpa ada kehendak dari masyarakat itu sendiri. Perubahan sosial evolusi dipengaruhi oleh dorongan masyarakat untuk menyesuaikan diri terhadap perkembangan yang terjadi saat itu. Yang kedua, perubahan revolusi. Revolusi adalah perubahan sosial yang terjadi dalam jangka waktu yang cepat dan tidak direncanakan sebelumnya. Jadi, revolusi adalah perubahan sosial yang kebalikan dari evolusi. Yang ketiga, perubahan yang direncanakan. Perubahan sosial tersebut dikatakan direncanakan karena telah terjadi perubahan sesuai dengan yang diperkirakan atau direncanakan oleh pihak yang membuat perubahan. Pihak yang membuat perubahan ini kemudian dikenal dengan sebutan agent of change. Yang keempat, perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan sosial dikatakan direncanakan karena terjadi di luar perkiraan atau tanpa perencanaan terlebih dahulu. Biasanya perubahan sosial yang tidak direncanakan akan ditentang oleh masyarakat yang bersangkutan atau diperdebatkan kehadirannya. Bentuk perubahan sosial yang kelima yaitu perubahan kecil. Perubahan sosial yang kecil biasanya terjadi pada unsur perubahan yang tidak memiliki pengaruh yang berarti. Contohnya, fashion dan lifestyle. Dan yang terakhir, perubahan besar. Perubahan sosial yang besar biasanya memunculkan perdebatan di kalangan masyarakat karena kehadirannya. Selain itu, perubahan sosial yang besar memerlukan keterlibatan masyarakat banyak sehingga menimbulkan reaksi dan pertentangan dari banyak kalangan. Itu artinya, perubahan sosial tersebut sangat penting dan besar. Selain memiliki bentuk-bentuk perubahan sosial juga memiliki faktor penyebab, penghambat, dan pendorong perubahan sosial. Faktor penyebab perubahan sosial yaitu, menurut Suharjono Saikanto, ada faktor internal dalam masyarakat dan faktor eksternal atau dari luar masyarakat yang menyebabkan terjadinya perubahan. Faktor penghambat perubahan sosial yaitu 1. Kurangnya interaksi dengan masyarakat lain. 2. Masyarakat bersikap tradisional. 3. Pendidikan rendah. 4. Prasangka buruk terhadap budaya asing. 5. Hambatan ideologi. Dan yang terakhir yaitu kepentingan yang tertanam kuat. Faktor pendorong perubahan sosial. Yang pertama, kontak dengan budaya lain. Yang kedua, sistem pendidikan maju. Ketiga, keinginan masyarakat untuk maju. 4. Penduduk yang heterogen. Kelima, toleransi terhadap perubahan, dan yang terakhir yaitu mencari bidang tertentu. Nah, adapun proses perubahan sosial yang pertama, difusi. Difusi adalah suatu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan yang meliputi ide-ide, keyakinan, hasil-hasil kebudayaan, dan sebagainya dari individu ke individu lain. Dari satu golongan ke golongan lain dalam suatu masyarakat atau dari suatu masyarakat ke masyarakat lain.
Yang kedua, asimilasi. Asimilasi merupakan proses sosial tingkat lanjut yang timbul apabila terdapat golongan-golongan manusia yang mempunyai latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda, saling berinteraksi dan bergaul secara langsung dan intensif dalam waktu yang lama. Dan kebudayaan-kebudayaan dari golongan-golongan tadi masing-masing berubah sifatnya yang khas menjadi unsur-unsur kebudayaan baru yang berbeda dengan aslinya. Proses perubahan sosial yang terakhir yaitu akomodasi. Akomodasi dapat diartikan sebagai suatu pengertian yang digunakan oleh para sosiologi untuk menggambarkan suatu proses dalam hubungan-hubungan sosial yang sama. Artinya, dengan pengertian adaptasi yang dipergunakan oleh ahli-ahli biologi untuk menunjuk pada suatu proses di mana makhluk hidup menyesuaikan diri dengan alam sekitarnya. Baik, cukup sampai di sini materi yang sempat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Bila ada perasaan, mohon diungkapkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.